Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sahabat semua, selamat datang lagi di acara yang tidak diundang tapi selalu hadir. Kayak mantan yang tiba-tiba muncul pas kita lagi bahagia ya. Hari ini kita akan bahas tragedi nasional. Presiden yang masih menjabat tapi sedang dilumuri wajahnya. Bukan pakai bedak, bukan pakai yang lain-lain, tapi pakai kotoran politik. Dan yang melumurinya siapa? Bukan oposisi, bukan juga netizen julid, tapi mantan presiden sendiri dan Kapolri mungkin ya. Jadi begini ceritanya sahabat semua ya. Pemirsa yang budiman tapi sudah mulai lelah. Ada acara Sespimen Polri, semacam ya pelatihan elit lah ya buat para calon jenderal polisi. Tapi alih-alih diajak belajar dari presiden yang sah, para polisi ini juga malah diajak bermain ke rumah mantan. Dan kita akan bahas tuntas kelakuan shadow presiden yang makin terang-terangan nunjukin siapa bos sebenarnya. Ini etika bernegara atau negara tanpa etika? Jangan lupa like, comment, and subscribe biar tetap waras di tengah kebingungan sistem. Kita siang hari ini akan mulai membahas tentang Jokowi beri arahan pada Sespimen Polri sebagai apa? Dalam kapasitas apa Presiden bicara kepada Sespimen Polri ini? Tentu tidak sebagai presiden yang sah. Ya, berarti presiden yang tidak sah. Iya, mantan presiden maksudnya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah rumah Jokowi hari ini adalah kantor Polri yang baru? Repot kalau begini. Kita akan simak kabarnya. Kemarin ada teks, ada video. Coba kita lihat dulu. Ini detik-detik para peserta Sespimen Polri ini menyambangi rumah Jokowi di Solo. Mungkin tempat pelatihannya dekat di Solo mungkin ya. Oke, kita akan coba dengarkan atau kita lihat ini detik-detik. Nah, ini saat memasuki rumah Pak Jokowi, tentu dalam pembincangannya tidak ada suara Pak Jokowi yang terdengar. Seperti biasa, kalau di dalam biasanya di dalam rumah Jokowi maksudnya rahasia ya, kecuali memang disetting untuk wawancara seperti yang dilakukan Najwa Shihab tempo hari. Apa arahan Pak Jokowi terhadap para anggota peserta Sespimen Polri ini? Ya begitulah seperti biasa, jaga kesolidan gitu ya. Jaga nanti kerjasama dengan TNI dan seterusnya. Nah, maka sudah mulai bermunculan respon dari mana-mana termasuk yang dikabarkan oleh rmol.id. Arahan Jokowi ke Sespimen Polri merusak tatanan hukum. Sikap Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan peserta didik Sespimen Polri di rumah pribadinya menimbulkan perdebatan soal etika seorang mantan kepala negara. Langkah Jokowi yang masih memberi arahan kepada para peserta didik Sespimen ini menjadi presiden yang buruk.
Sespimen Polri merupakan program pendidikan bagi perwira menengah dengan pangkat komisaris polisi atau Kompol dan Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Tujuannya adalah untuk mencetak calon pemimpin kepolisian dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, integritas moral, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan strategis. Belum apa-apa mereka sudah tidak bisa membedakan bagaimana bernegara yang betul. Menurut Refli Harun yang disampaikan di kanal YouTube-nya kemarin. Menurutnya, para peserta Sespimen adalah calon-calon jenderal yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang mereka terima harus mencerminkan nilai-nilai ketatanegaraan yang kuat dan etis. Mereka nggak bisa datang ke rumah orang, apalagi orang tersebut sekarang sangat potensial bermasalah secara hukum. Kan kacau jadinya. Ya, tentu masalah ijazah yang kemarin kita dengar, walaupun kebijakan-kebijakannya pun banyak dipersoalkan oleh publik. Tak hanya itu, dia juga menyinggung bagaimana para menteri dan pejabat negara yang masih menunjukkan juga loyalitas kepada Jokowi meskipun masa jabatannya telah usai. Dan yang miris, itu selalu dilakukan ketika Pak Prabowo ke luar negeri. Dan kita tahu, Pak Prabowo hari ini berasal dari militer. Dan kita juga tahu, Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Polri di era 10 tahun kemarin. Artinya ini memunculkan apakah ini situasi yang berbahaya? Begitu ya. Maka tentu harus ada klarifikasi yang clear. Dan di sisi ketatanegaraan menurut Refli atau etika kenegaraan, kita bisa persoalkan itu. Menteri ke Jokowi itu tidak sopan karena mereka bukan pembantu Jokowi lagi, tetapi pembantu Prabowo. Ini menunjukkan tidak adanya monoloyalitas kepada Prabowo. Dan berkaitan dengan lawatan menteri ke rumah Jokowi, Prabowo diminta tidak melakukan pembiaran. Termasuk Sespim juga ya. Fenomena ini menurut Refli bisa merusak sistem ketatanegaraan termasuk soal lawatan para Sespimen Polri baru-baru ini. Kalau ini dibiarkan maka tatanan etika dan hukum kita bisa hancur. Maka memang pertanyaannya adalah dalam kapasitas apa Pak Jokowi memberikan arahan? Itu pertanyaannya ya. Dan yang datang ke sana adalah rombongan Serdik Sespimen Polri Dikreg 65. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab itu, Jokowi mengutarakan poin-poin wejangannya bagi para peserta. Tidak punya jabatan baru dari Presiden Prabowo terkait agenda ini, dilaporkan Jokowi melaksanakan ajang silaturahim tersebut sebagai mantan presiden. Harusnya kalau mau adil, ya datangi juga Pak SBY. Gitu ya. Datangi juga Ibu Megawati, tapi kan yang begini-begini tidak dilakukan. Dia menerima para perwira menengah Polri yang tengah menjalani pendidikan strategis itu sebagai ex-kepala negara yang baru lengser tahun lalu. Jadi mungkin masih merasa menjadi presiden ya. Dan apa isi arahannya? Menurut salah satu peserta yang turut hadir adalah Kompol Syarif Fitriansah yang saat ini tengah menempuh pendidikan di program Sespimen. Itu menyampaikan bahwa Pak Jokowi menyoroti pentingnya kerjasama TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas nasional. Ya kalau ini nggak usah disampaikan oleh ex-presiden ya. Sama siapapun ya kurang lebihnya kan memang begitu. Jadi, sahabat semua, ini baru jadi mantan, udah gaya kayak presiden bayangan. Jokowi, mantan presiden RI, yang tiba-tiba kasih arahan resmi kepada peserta Sespimen Polri dari rumah pribadinya di Solo. Itu rumah dinas atau rumah dinasti? Kalau Prabowo punya rasa dan pasti punya, saya yakin, kan harusnya juga mulai merasa. Bayangin, kamu udah Pak Prabowo ini sudah jadi presiden, tapi anak buahnya di briefing oleh mantan. Ibaratnya sudah nikah, tapi anaknya masih manggil mantan pacar istrinya itu ayah. Secara etika, nihil. Secara hukum, tipis-tipis nggak bisa dipidana. Tapi secara politik ini sabotase moral. Bentuk legitimasi kekuasaan informal Jokowi yang masih mencengkram Polri. Seolah ngasih pesan ke Pak Prabowo, tenang aja bro, jabatan cuma formalitas, yang di lapangan masih anak-anak gue.
Kan bahaya kalau begitu ceritanya. Dan Pak Sigit tentu kan harusnya loyal ke Prabowo, bukan jadi LO-nya mantan. Tapi mungkin dia merasa yang nunjuk gue dulu siapa. Yang bisa nyopot gue sekarang belum tentu berani. Kan tajam Bung kalau begitu. Kita jadi bertanya-tanya apakah ini cuma sekadar salam perpisahan atau salam kudeta secara halus. Karena kalau begini terus, nanti yang jadi presiden di atas kertas Pak Prabowo, tapi di lapangan ya siapa cepat dia dapat. Iya kan? Kepo banget, cawe-cawe melulu, kata Emi Hastuti itu. Adili, Kapolri kan presidennya masih Jokowi. Ya, halo Pak SBY, negaramu sedang dihancurkan secara administrasi. Mengapa? Jangan diam saja. Jangan-jangan Pak Prabowo malah terharu. Dian, kok masih cawe-cawe ya? Nah, jadi begitulah kawan-kawan. Di negeri ini kekuasaan bisa dilepas tapi pengaruhnya bisa digenggam erat. Sampai darah kering. Dan rakyat, ya kayak kita-kita ini, cuma bisa nonton sambil ngemil cilok. Berharap itu semua cuma prank. Tapi sayangnya bukan. Ini realita Republik kita tercinta. Presiden yang kita kenal bernama Pak Prabowo, dalam konteks ini tidak tampak, tidak terlihat. Malah mantan presidennya yang tak pensiun-pensiun, yang muncul terus dalam konteks Sespimén Polri ini. Jadi, sudahlah ya, jangan lupa like, share, subscribe. Sebelum Kapolri kita juga minta arahan dari mantan pacarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, yang semoga bukan tentang presiden yang dimatiin mic-nya pas pidato.